Baik, kita mulai sesi pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Sudah sarapan semuanya? Belum. Siapa yang belum sarapan? Belum? Gak apa-apa, habisin dapat MBG. Ada yang belum lagi? Ya, sudah ya. Semoga dengan sarapan itu kita bisa lebih semangat, kita bisa lebih bugar untuk terus belajar di SMK Berdikari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, untuk saya minta ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Dipersilakan, pilih. Terima kasih kepada saudara Billy yang telah membacakan doa untuk pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan bersama-sama bisa memperlancar pembelajaran pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita pada pertemuan siang hari ini tentunya saya akan memberikan sebuah ilmu baru tentang bimbingan konseling, mata pelajaran bimbingan konseling. Tapi sebelum itu saya punya game nih. Saya punya game. Nah, yang mana game tersebut ini adalah buat kita itu melatih kefokusan. Ya, siap teman-teman untuk bermain game ini? Siap. Siap. Baik, ini adalah permainan tebak kata. Nah, ayo, apakah kamu masih semangat? Masih, lanjut. Nih. Apa kalian sudah siap? Siap. Siap ya? Nah, ini tebaklah aku. Apa ini? Tanda tangan. Ada yang lain? Tepuk tangan. Ada yang lain? Billy apa Billy? Tendangan. Ah, betul, tendangan. Lanjut ya. Ada lagi, santai juga. Nah, tendangan betul. Ini yang kedua. Lampung. Apa? Ada pensil, lampu, ini wangi, itu wangi. Langi. Apa? Betul. Lanjut ya. Ada lagi. Pelangi, betul. Ini tebaklah aku. Ada yang bisa ini? Level sulit ini. Saya bisa? Ya. Padel. Apa? Tidak tahu. Mobil. Ini garasi, C-nya dihapus. Garasi. Ini net, T-nya dihapus. Net. Apa? Yang lima. Menyerah? Belum. Ayo. Apa itu apa? P itu poin kayaknya. Poin. Berarti main. Tahu? Menyerah ya. Kita lanjut game lagi. Ada lagi. Ada menyerah. Mancanegara. Lanjut ya. Lanjut. Game yang kedua. Tadi kan tebak kata. Sekarang itu tebak siapakah aku. Ya, siap semuanya? Siap. Kalian siap? Siap. Aku mempunyai kunci, tetapi tidak bisa membuka pintu. Siapakah aku? Sapam. Salah. Yang lain. Satunya bisa buka. Gantungan kunci. Salah. Yang lain? Billy? Gantungan kunci. Salah. Kurang tepat. HP. Kurang tepat. Kan gede kunci. Salah. Apa? Kevin Kejin Kunci motor. cinta. Ada yang lain. Ini alat musik ini, alat musik. Salah. Ya, ada temannya. Gitar, betul. Kan gitar ada kuncinya, cap itu. Gitar. Lanjut ya. Aku bisa terbang tanpa sayap. Aku juga bisa menangis
tapi tidak memiliki mata. Siapakah aku? Perasaan. Kurang tepat. Kurang tepat. Yuk. Awan. Awan. Betul. Bisa terbang tanpa sayap, ya kan? Aku juga bisa menangis. Hujan itu menangis. Tapi tidak memiliki mata. Awan. Ini terakhir ini. Aku punya banyak sekali angka, tapi tidak bisa dihitung. Siapakah aku? Kurang betul? Tidak terbatas. Punya banyak angka. Punya banyak angka. Ayo. Apa? Ayo. Tahu? Punya banyak angka. Angka semacam itu nih. Apa? Belum kurang tepat. Apa? Angka yang banyak. Angka banyak angkanya ya. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Yo, nggak pernah menghitung juga sih. Galaksi. Enggak, galaksi kan enggak angka. Enggak salah. Tahu atau tahu? Menyerah ya. Siapanya itu? Kalender. Betul kan? Banyak angka tapi tidak bisa dihitung. Siapa yang pernah hitung ini? Enggak ada kan? Nah, baik. Kita habis permainan, kita akan memasuki materi. Materi kita yaitu adalah jurus 1 penali potensi. Ya. Sebelum kita mulai materi, kita bisa melakukan mohon untuk teman-teman berdiri, kita bisa gerakan tubuh kita bersama-sama. Tadi kan sudah gerakan otak kita ini ya. Nah, kita sekarang bisa gerakan tubuh kita. Ikuti di sini. Saya 1, 2, 3. Nah, ini. Oh. Belum. Ini habis nih. Kita senam jurus BK. Nah, tirkan. Dan kuat. Gungan sih. Ayo. Biar keluar keringat kita. Gini. Dengan tulus gunakan tujuh kenali potensi ini mana suaranya? Ayo nyanyi bareng-bareng kita. Dan menata situasi sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Yuk suaranya. Tempat bertumbuh harapan bersama, yuk kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus potensi, emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan membangun kolaborasi dan menata situasi.
Terus BK hebat, melangkah cepat, 7 jurus BK hebat, bersama ya kantin. Selesai, tepuk tangan itu semuanya. Ya, silakan masuk. Ya, stay relax. Tadi kan main otak, sekarang barusan kan main gerakan. Biar otak kita relax, gerakan kita juga relax. Baik, kita akan memasuki materi. Jadi materi pada siang hari ini kita akan belajar tentunya bertema kenali potensi. Nah, kenali potensi ini kita akan melakukan teknik yang mana teknik ini adalah teknik yang baru pada BK. Nah, yang pertama yang biasanya disebut dengan ARKA. ARKA itu adalah aktivitas, refleksi, apalagi konsep, aplikasi. Ulangi. ARKA tadi apa? Aktivitas, refleksi, konsep, aplikasi. Nah, pada tahap yang pertama ini adalah aktivitas. Aktivitas itu adalah sebuah gerakan yang mana nantinya akan menunjang untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, pada aktivitas ini tadi kan saya sudah ngirim link. Nah, itu bisa diisi linknya tersebut sesuaikan dengan kemampuan teman-teman semuanya. Bisa diisi apa? Ya, bisa diisi. Sekarang ini, Pak. Ya, saya kasih waktu 7 menit. 7 menit. Nanti hasilnya bisa di screenshot ya teman-teman. Saya nggak punya paketan, punya semua kan? Sip, mantap. Ya, bisa diisi sesuai kemampuan teman-teman. Ya. Apa? Ya. Biar teman-teman tahu, oh ternyata kemampuan saya di ini. Nah, nanti teman-teman tahu hasilnya nanti seperti itu. Ternyata saya punya kemampuan ini gitu. Nah, diisi. Tapi gimana? Bisa, Bi? Nggak bisa. Apanya nggak bisa? Nggak ada sinyal. Gimana? Diisi, Abi. Nggak bisa dipencet, Mas. Siapa? Coba ulang. Pakai wifi. Iya. Iya. Bisa. Oke. Udah banyak. Bisa, Bi? Bisa. Ah, iya, sip.
Kenapa? Lag. Ya, Terus selanjutnya. Oh, nge-lag ini kayaknya. Jurus. aku ulang dari awal. Ini pakai spot saya. Jadi, yang nggak bisa pakai spot saya nggak apa-apa. Tanda tanya itu. Tanda tanya sandinya 1, 2, 3 sampai 8. Nah, sip. Cah. Yang nggak bisa pakai spot saya nggak apa-apa. Bisa gitu. Pakai spot saya. Tanda tanya ya, sandinya 1, 2, 3 sampai 8. Isi sesuai kepribadian teman-teman masing-masing ya. Apa? Nggak lama habis ini. Oke, saya menyadari bahwa Bisa. Lag juga. iya. Iya. Siapa? Mantap. Oh, karena akan Ini di sini. Benar. Nah, sedikit lagi. Selesai. Lihat hasilnya. Apa ini? Linguistik sama intrapersonal. Sudah, nanti saya jelaskan ya, apa itu linguistik, apa itu intrapersonal. Dan sudah selesai lagi. Tadi satu stasi. Ada? Sudah. Apa hasilnya? Apa itu? Logika matematika. Oh, kamu suka matematika?
Nanti saya jelaskan apa itu linguistik, apa itu kinestik, apa itu. Iya. Ini. Ya, saya boleh. Dia diam gini aja. Ya gak apa-apa juga, terserah. Sudah? Ini. Bisa pilih. Sudah. Sudah? Belum. Sudah, Pak. Sudah. Apa hasilnya? Dan Lihat hasil. Kinestik intrapersonal. Nanti saya jelaskan apa itu kinestik, apa itu intrapersonal. Sudah, Tasya? Sudah. Siapa? Kevin ya? Oh, iya. Yang ini saja Pak. Mana tadi? Udah tadi. Oh iya, sudah. Iya, yang itu. Sudah lama aja. Ya. Apa itu? Musikal sama apa? Intrapersonal. Boleh? Atau garis screenshot juga boleh. Gak apa-apa. Yang penting tahu hasilnya masing-masing. Apa? Pilih. Intrapersonal. Selesai ya? Saya lanjut ya? Belum? Belum. Ini nggak bisa. Sudah dipilih? Iya. Berapa pilihnya? Pilih 2. Oh, dulu. Pramuka. Gimana? Lanjut. Saya selesai lagi? Belum sih. Jurnalis. Nama tulis. Benar. Iya, benar. Paling komputer. Suka kamu suka ngarang-ngarang. Oh, kayak buat karangan gitu. Tulisan gitu. Robotik lebur. Desain grafis lebur. YouTube. KI. Susah nggak itu yang Ya, itu penceramah. Ceramah. mendesain grafis? Mana? Apa? Enggak milih. Saya yang kesulitan? Milihnya Kata. sama-sama bagus soalnya. Oh, suruh pilih berapa? 2. Iya. Aduh. Udah pilih yang paling menonjol. Oh, susah. Ngelek. Ngelek. Apa? Fotografi tak semua. Tak kasih saya ya. Grafisnya coba. Pilih 2. Iya sudah. Ya. Kita lanjut ya. Nanti bisa diselesaikan di habis ini.
Kita lanjut. Hasilnya sudah tahu semua. Nah, tadi ada yang kinestik, ada yang apa? Musikal, ada yang intrapersonal, ada yang interpersonal. Jadi Kevin apa Kevin? Kevin tadi hasilnya apa? Intrapersonal. Kalau Tasya? Apa? Oh, linguistik. Ya, spasial. Oke. Saya nggak tahu. Ya, nanti habis ini lanjut. Selanjutnya ya ini pada tahap yang kedua adalah refleksi. Nah, jadi saya minta tolong sebelum apa kita kita apa? Jadi minta tolong kita membentuk kelompok yang seperti tadi. Nah, jadi lanjut kita langsung bisa membentuk kelompok sesuaikan dengan hasilnya masing-masing. Ya, lanjut. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, langsung bergegas membentuk kelompoknya masing-masing. Yuk, bisa langsung membentuk kelompoknya sesuaikan dengan hasilnya tadi. Ya, bentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gitu. Tadi rasa kelompok berapa? 2 baru di sini. Ya. Kelompok berapa? Berapa tadi? 4. 4 ke situ berarti. Yuk, langsung membentuk kelompoknya. Kita refleksi. Kita refleksi. Mana? Ini kelompok berapa? Oh, ini kelompok 1 ya? Ini nih, nggak ada temennya. Ini Pak. Ini bisa langsung sini. Sini maju. Geser kursinya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa kelompok 1 merefleksikan apa hasil dari asesmen tadi. Saya minta perwakilan tiap-tiap kelompok bisa menyampaikan refleksi dari hasil mengerjakan asesmen tadi. Jadi kelompok 1 siapa perwakilan? Ya, pilih. Ya, langsung maju. Ini. Baca ini. Nah. Pakai ini. Perkenalkan, ya nggak apa-apa, biar ada suaranya. Perkenalkan. Ini. Di mana? Ya, perkenalkan nama saya. Ya. Ini baca ini. Perkenalkan nama saya. Nama saya. Namamu siapa? Oh iya. Ya. Perkenalkan nama saya Abi. Ya, saya akan membacakan ini refleksi. Saya akan membacakan refleksi 1 kecerdasan visual Ya. spasial. Setelah mengikuti asesmen ini, saya mulai mengetahui bahwa kecerdasan yang paling kuat pada aspek visual. Saya lebih mudah memahami suatu melalui gambar, warna, diagram, atau tampilan yang jelas. Dengan hasil ini, saya jadi lebih paham cara belajar yang cocok untuk saya, yaitu menggunakan catatan visual, Min map, dan contoh visual lainnya. Ke depan, saya akan memanfaatkan gaya belajar ini agar lebih mudah memahami materi dan menggambarkan potensi saya. Mengembangkan. Tepuk tangan untuk Abi. Ya, jadi tadi Abi telah merefleksikan tentang hasil dari asesmen. Ternyata Abi punya kecerdasan tipe yang visual. Nah, lanjut ke kelompok 2. Siapa? Ya, nggak apa-apa. Siapa? Nggak apa-apa, langsung maju saja. Nggak ada bisa. Nggak apa-apa, ayo. Ayo, nggak apa-apa. Nggak ada siapa-siapa. Ayo, maju. Nah, ini. Kecerdasan
kinestetik. Hasil asesmen menunjukkan bahwa saya memiliki kecerdasan kinestetik yang cukup kuat. Saya lebih mudah belajar ketika bergerak, mempraktikkan langsung atau menggunakan tangan dan tubuh saya. Dari hasil ini saya menyadari bahwa saya cocok dengan kegiatan yang melibatkan praktik, proyek, dan aktivitas fisik. Kedepannya saya ingin memaksimalkan gaya belajar ini dengan lebih efektif, mencoba melakukan praktik langsung dan mengikuti kegiatan yang sesuai dengan kemampuan kinestetik saya. Ya. Tepuk tangan untuk siapa? Doni. Nah, itu Doni. Doni. Jadi Doni telah merefleksikan tentang kecerdasan kinestetik. Ternyata Doni itu punya kecerdasan kinestetik, teman-teman. Nah, kita lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 bisa maju? Nah, bisa maju. Perkenalkan, namanya siapa? Muhammad Desta Gumianto. Langsung baca refleksi 3. Refleksi 3, kecerdasan verbal linguistik. Tes ini membuat saya mengetahui bahwa kecerdasan saya lebih menonjol dalam aspek verbal atau linguistik. Saya mudah memahami materi lewat membaca, menulis, dan menjelaskan kembali. Hasil ini membantu saya mengenali cara belajar yang paling efektif untuk saya, yaitu dengan membuat rangkuman, berdiskusi, atau menjelaskan materi menggunakan kata-kata saya sendiri. Kedepannya, saya akan mengembangkan kemampuan verbal ini agar dapat membantu saya dalam pelajaran maupun komunikasi sehari-hari. Terima kasih. Namanya siapa? Muhammad Desta Gumianto. Muhammad, panggilannya? Desta. Desta. Terima kasih Desta untuk tepuk tangan untuk Desta. Kita lanjut kelompok 4 untuk merefleksikan tentang kecerdasan interpersonal. Nah, bisa maju siapa? Ayo, gak usah tunjuk-tunjukan. Ayo. Gak apa-apa, maju aja. Yuk. Gak apa-apa, baca saja. Ayo. Ya, cuma baca saja. Ayo, ini. Pakai mic. Bisa baca. Perkenalkan, namanya siapa, kemudian baca. Perkenalkan, nama saya Bayu. Apa lagi? Langsung saya akan merefleksikan Saya akan merefleksikan tentang kecerdasan interpersonal. kecerdasan interpersonal. Berdasarkan hasil asesmen, saya mengetahui bahwa kecerdasan saya kuat pada aspek interpersonal. Saya merasa lebih mudah berkomunikasi, bekerja sama, dan memahami orang lain. Hasil ini membuat saya sadar bahwa saya cocok belajar melalui diskusi, kerja kelompok, dan berinteraksi dengan teman. Kedepannya, saya ingin mengembangkan kecerdasan interpersonal ini agar saya bisa lebih percaya diri, mudah beradaptasi, dan mampu bekerja sama dengan baik di lingkungan sekolah maupun di dunia kerja. Nah, terima kasih untuk siapa tadi? Bayu. Terima kasih buat Bayu telah membacakan refleksi. Ini minta tolong ya. Jadi teman-teman barusan telah membuat kelompok dan telah merefleksikan apa hasil dari asesmen menggunakan aplikasi tadi. Selanjutnya kita lanjut ke tahap yang ketiga, itu konsep. Konsep ini adalah penjelasan, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ada sebuah video, minta tolong dilihat yang mana video ini tuh menjelaskan tentang tadi pengertian, ada interpersonal, ada intrapersonal, ada verbal, ada linguistik. Nah, biar teman-teman tahu apa itu pengertian-pengertian itu tadi. Ada yang jago olahraga, Jadi, Nathan. biasa aja. Ada yang nilai matematikanya tinggi, tapi pelajaran seninya biasa aja. Kok bisa gitu ya, Teh? Jawabannya ada di video itu. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi teori multipliability oleh Howard Gardner yang membagi kecerdasan manusia menjadi 8 tipe yang berbeda. Di episode kali ini, kita akan membahas 8 tipe kecerdasan dan bagi masa pengertiannya dengan gaya belajar setiap orang.
Yang pertama adalah kecerdasan visual. Visual. Atau spasial. Spasial. Jenis kecerdasan visual adalah tipe yang sering berputar dalam industri kreatif dengan gaya belajar yang dominan menggunakan visual. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe kecerdasan visual antara lain lebih tertarik oleh buku yang isinya didominasi oleh gambar, mudah menangkap data dalam bentuk visual seperti infografis dan video, senang menggambar, melukis, dan membuat visual. Tipe kecerdasan yang kedua adalah kinestetik atau fisik. Kalau kamu adalah orang yang menyukai kegiatan belajar dan bicara turun langsung ke lapangan atau menghitung dengan pelatihan ini, tentu dalam kecerdasan kinestetik. Kinestetik memanfaatkan kemampuan dan interaksi fisik lewat tertentu belajar untuk mendukung proses belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik antara lain mahir dalam jawab kerja maupun orang tubuh, suka membuat berbagai kerajinan, lebih mudah mendengar sesuatu yang dilakukan sendiri dibanding hanya melihat atau mendengar. Tipe kecerdasan yang ketiga adalah auditory atau musik. Jika kamu adalah orang yang senang mendengarkan media, suara, dan musik dalam kehidupan, bisa jadi kamu masuk ke dalam tipe kecerdasan auditory. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan auditory antara lain suka bernyanyi, bermain musik. Nah, tadi siapa? Mahir mengingat lagu dan alunan melodi, serta senang belajar sambil mendengarkan musik. Tipe kecerdasan berikutnya adalah verbal atau linguistik. Ini Tasya tadi ya, verbal. Penggunaan bahasa. Apa tadi? Interpersonal kamu. Orang yang kategori ini punya bakat alami di penggunaan bahasa dan dapat dalam kehidupan yang butuh kemampuan bicara dengan baik seperti debat atau tidak. Ciri-ciri orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan verbal antara lain mampu mengingat informasi berupa lisan dan tulisan, suka membaca dan menulis, berbakat dalam menjelaskan sesuatu, punya kemampuan untuk bernegosiasi dan berdebat. Lanjut ke urutan kelima, yaitu tipe kecerdasan logika. Anta tadi siapa? Itu, ikan logika. Orang-orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan logika memiliki skill dalam berusaha menguraikan informasi yang tidak sesuai dalam bentuk angka dan juga kemampuan analisis yang baik. Ciri-cirinya antara lain punya kemampuan analisa yang tajam, suka bereksperimen dengan hal-hal yang berbasis sains, Suka bereksperimen. menyelesaikan masalah yang kompleks dan melibatkan perhitungan, selalu berpikir berdasarkan data. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan sosial atau Ini siapa? Ini siapa? Billy. individu dengan tipe kecerdasan sosial punya kelebihan dalam berusaha menjalin interaksi dengan orang lain dan juga dengan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas ataupun grup. Ciri-ciri individu yang masuk ke dalam tipe kecerdasan sosial antara lain memiliki kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang baik, mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif, selalu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, dan mahir menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan solidar atau intrapersonal. Orang Intrapersonal. Ada intrapersonal tadi. Abi. Nah, Abi intrapersonal Abi. Ini Vi, perhatikan Vi. pada sebuah kelompok. Ciri-ciri orang dengan tipe kecerdasan solidar ialah mengetahui kekurangan dan kelebihan pribadi. Nah, Vi. Setelah menghabiskan waktu untuk mengenali sendiri, mampu mengendalikan emosi, serta paham akan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Yang terakhir yaitu tipe kecerdasan naturalis. Ada naturalis. Naturalis Ah. punya yang tinggi terhadap hal yang berkaitan dengan alam, mulai dari kegiatan yang berinteraksi dengan hewan dan tumbuhan sampai aktivitas di alam. Ciri-ciri seorang naturalis ialah punya kecerdasan yang tinggi dalam bagian ilmu pengetahuan seperti biologi, zoologi, dan botani. Suka dengan hal-hal yang berbau alam seperti berkebun, naik gunung, dan berkemah. Itu dia kedalaman tipe kepribadian kecerdasan dan gaya belajar yang diambil berdasarkan teori. Dari sini kita bisa jadi tahu termasuk ke dalam buku yang mana sih? Nah, Kalau kamu itu masuk ke dalam buku yang mana?
Jangan lupa kasih komen. Nah, Ada. nah tadi kan sudah dijelasin nih sama video tadi bahwasanya terdapat ada 8 tipe kecerdasan. Nah, cara mengukurnya gimana? Tadi kita sudah melakukan asesmen biar kita tahu pribadi diri-diri kita tiap masing-masing individu. Ya, lanjut. Tiap masing-masing individu untuk mengetahui. Ya. Sebelum itu yang terakhir, tipe yang terakhir ada ARKA. Yang terakhir adalah A. A itu adalah aplikasi. Sebelum saya menutup pertemuan ini, saya minta dari teman-teman menuliskan, kan tadi ada buku ya, menuliskan nama, kemudian saya termasuk tipe yang mana, kan tadi ada kecerdasannya, kemudian cita-citanya apa, gitu. 3 itu tadi. Semuanya. Nggak usah buku saja, tulis biasa. Apa? Tulis biasa saja. Ya tulis, benar. Bukunya. Tulis. Nama. Ya terserah. Nama, kecerdasan, sama cita-citanya jadi apa? Ya, cita pribadi masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit ya, juga kan 1 menit kan? 1 menit. Nama, nggak usah lembaran, tulis di buku. Nama, tipe kecerdasannya apa tadi yang cocok, kemudian baru cita-citanya apa. Gitu. 1 menit ya waktunya. Ya. Nama, kecerdasan apa tadi? Nama, tipe kecerdasannya apa? Tadi kan kamu interpersonal, cita-citanya apa? Sudah itu saja. Nama, oh itu semuanya itu saya juga. Interpersonal. Ya tulis. Terus cita-citamu sendiri pengen jadi apa gitu? Jadi namanya dulu. Apa? Natural. Nanti saya minta 1 orang buat baca hasilnya. Gini doang belajar. Ada lagi yang perlu ditulis. Sudah. Nah, minta tolong satu anak. Siapa ini? Nama, tipe kecerdasannya apa tadi, sama cita-cita. Nggak, tolong maju. Ya, maju. Membacakan hasilnya. Nah, perkenalkan namanya, kemudian taruh sini ya. Oke. Gimana? Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Taipa Arjuna Ramatan. Terus Saya akan membacakan saya akan membacakan tipe kecerdasan saya tipe kecerdasan saya dan dan cita-cita saya. cita-cita saya. Nah, lihat bacakan. Cita-cita saya menjadi developer game. Mm-mm. Kecerdasan yang saya miliki itu naturalistik. Naturalistik. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Siapa? Atan. Tepuk tangan untuk Atan. Interpersonal. Gimana? Sudah tahu cita-citanya? Nah, sudah tahu ya. Gak apa-apa tulis. Selesai ya. Saya tutup. Sebelum kita tutup, minta tolong siapa? Billy untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Ayo Bill. Terima kasih waktunya teman-teman. Semoga pertemuan pada
siang hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang-orang sekitar kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.